Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadhihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu ta'ala majiduhu azuma syanu khalaqal khalqa li hikmah wa tawa'a liha ilmah wa basata lahu min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah wa arsala ilaihim asyrafa khalqihi wa ajalla amidihi rahmah ta'ala qad iradatuhu al-azaliyatu bi khalqi hadzal abdil mahbub Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak dan Ibu Wakil Dekan FIAI UII, Bapak Ibu Kaprodi, serta bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru yang saya cintai, serta bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang sangat saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Bapak Ibu sekalian, kita dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk sama-sama berharap baik dan mendoakan beliau-beliau yang telah purna tugas gitu. Dan kalau mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka beliau-beliau yang dinyatakan telah purna tugas ini kan terbukti telah husnul khotimah di dalam tugasnya. Ini satu hal yang luar biasa. Meskipun ada satu yang terlewat tadi dari Budekan, bahwa yang belum disebut yang telah purna, yaitu Bapak Ustadz Mikdam itu, insya Allah purna dari kejombloan itu yang mungkin terlupakan. Nah itu dan pada siang hari ini mungkin sedikit saya menyatakan bahwa terkait dengan masalah kita telah purna ini sungguh satu hal yang kesudahan yang saya pikir baik, sebab artinya kita selama ini bisa mendharma baktikan diri kita tanpa cacat, insya Allah kan begitu. Karena kalau melihat kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kan orang Islam ini dimulai dan disudahi dengan innamal a'malu. Nah, dimulai dengan innamal a'malu binniyat, tapi yang kesudahan ini yang hadis satunya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang jarang mungkin disampaikan. Innamal a'malu bil khawatim, bahwa sesungguhnya segala amal itu yang paling menentukan justru adalah kesudahannya, penghujungnya, penutupannya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita lihat betapa orang yang dulu jasanya banyak sekali, perbuatan baiknya banyak sekali, tapi ketika kemudian ditutup justru oleh satu titik yang tidak baik itu, yang baik-baik yang terdahulu itu seakan-akan tidak ada lagi, lenyap begitu rupa. Nah, kaitannya dengan hidup kita, mungkin kalau saya lebih menyasar ke sana dulu, itu insya Allah juga seperti itu. Nah, apa namanya kaitannya dengan innamal a'malu bil khawatim itu, ada satu hadis Bapak Ibu sekalian yang bersumber dari Abdullah ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, fawalladzi la ilaha ghairuhu wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Jadi sungguh demi Allah yang tiada ilah selain Dia, sungguh seseorang di antara kalian itu ada yang beramal dengan amalan ahli surga. Antara dia dengan surga itu cuma tinggal satu hasta saja. Nah, tetapi
telah berlalu ketetapan dari Allah, sehingga di waktu yang tinggal sehasta itu dia beramal dengan amal ahli neraka, fayadkhuluha, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Yang kedua, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Dan sebaliknya yang satunya lagi, seseorang di antara kalian itu ada yang beramal dengan amal ahli neraka, dengan neraka pun tinggal lagi satu hasta, tetapi telah berlalu ketetapannya dan dia kemudian yang tinggal sehasta beramal dengan amal ahli surga sehingga dia masuk ke dalam surga. Ini kalau dalam konsep Islam, bahwa al-khawatim, penutupan itu sangat menentukan sekali. Nah, saudara sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dari hadis itu ada dua hal yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa kita tidak boleh kemudian merasa diri congkak, sombong ketika misalnya kita itu sudah bisa taat beribadah kepada Allah, sudah dapat melakukan segala hal dengan baik. Sebab bagaimanapun itu penting, harus. Tetapi ingat, kita tidak tahu penghujung kesudahan hidup maupun apapun dalam kehidupan kita seperti apa, tidak satupun di antara kita yang tahu. Maka hadis yang bagian pertama ini mengajari kita bagaimana untuk dapat merendahkan hati kita supaya kemudian kita tetap bertahan baik. Nah, sebab berapapun banyak amal kita itu, sungguh kalau dibandingkan dengan karunia Allah sebenarnya tidak ada bandingan. Kalau dalam Al-Qasas Allah menyatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa membalas kebaikan Allah. Bahkan ada seorang ulama mengatakan 200 tahun pun diberikan kepada kita, 24 jam kita bisa beribadah penuh, itu belum dapat membalas nikmat kedua bola mata kita. Nah, itu terkait dengan bagaimana kita membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, pernah saya sampaikan juga, wa qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanjua ahadun minkum bi amali. Beribadahlah kepada Allah tanpa harus kemudian sangat ekstrim, berlebih-lebihan, tapi juga wala taksirin, jangan bermalas-malasan. Tapi beribadahlah di antara kedua derajat itu, di pertengahan. Yang penting adalah wasaddidu. Sadat itu adalah al-istiqomah. Jadi luzumu ta'atillah, yaitu dia kemudian yang penting adalah istiqomah. Sebab mengapa? Ketahui oleh kalian semua bahwa sesungguhnya tidak ada seseorang pun di antara kalian yang bisa selamat dari azab Allah kalau cuma berpegang kepada amalnya. Yang dalam kitab Al-Hikam itu istilahnya disebut Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan al-i'timadu 'alal amal, yaitu semata-mata hanya berpegang, ya istilahnya adalah mengandalkan kepada amal. Sampai kapanpun tidak ada seseorang pun yang bisa selamat dari azab Allah kalau cuma mengandalkan amalnya. Sampai para sahabat kemudian kaget dan sahabat itu bertanya, wala anta ya Rasulullah, Anda pun tidak wahai Rasulullah? Nabi menjawab, wala ana, saya pun tidak, illa ayataghammatani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, kecuali Allah mencurahkan rahmat serta karunia-Nya padaku. Makanya guru-guru kita yang soleh-soleh dulu itu, Bapak Ibu sekalian, berpesan kepada kita dalam hidup ini, selain kita berusaha memperbaiki ibadah, karena bagaimanapun ini satu jalan menggapai rahmat Allah, tapi jangan pernah lupa untuk mengharapkan rahmat kasih sayang Allah. Sebab terkadang Bapak Ibu, kita ini ibadah,
tapi ternyata bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Itu yang berbahaya. Iblis itu diusir dari surga, dilaknat oleh Allah itu juga karena selama ini Allah tahu aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia istikbar, jadi merasa dirinya besar, dan dia itu enggan ketika disuruh sujud kepada Adam. Itu kan cuma akhirnya dapat diketahui sedemikian rupa, buktilah pembuktian itu ya. Sebelumnya Allah tahu dengan ilmunya, tapi kemudian ada bukti nyata berupa perbuatan enggan, menolak untuk sujud. Tapi sebenarnya iblis itu wa kana minal kafirin. Nah, kalau Burhanuddin Al-Biqai katakan, mengapa ini memakai fi'il mati wa kana minal kafirin? Karena sesungguhnya kekafiran iblis itu bukan hanya pada saat terjadinya perintah untuk bersujud, untuk lil ihtiram itu, tapi sejak dulu sudah. Karena dia memang beribadah bukan untuk mentakzimkan Allah, tapi untuk mempertinggi dirinya sendiri. Nah, makanya dalam konsep kita ada yang berbahaya dua hal, itu ada pada riya maupun sum'ah yang biasa menghancurkan ibadah kita. Dan sekarang zamannya kan Bapak Ibu sekalian, itu tahajud, update status di Facebook gitu. Kalimatnya sih bagus itu. Ya Allah, hanya kepadamu aku bersyukur di malam yang dingin ini, di saat manusia semua tidur. Kau bangunkan diriku, ku ambil air wudhu, ku bersungkur di hadapanmu ya Allah atas nikmat ini yang tidak mungkin ku bengkiri. 5 tahun sudah hamba Engkau tolong melakukan ini. Wah, begitu contohnya update status itu. Nah, sehingga kemudian apa? Nah, kita tidak sadar bahwa sebenarnya kita sedang berusaha untuk mentakzimkan diri kita sendiri dan bukan Allah yang kita takzimkan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, mungkin minta sedikit lagi lah, kurang lebih digenapkan sampai jam 2 kurang seperempat itu ya Bapak Ibu sekalian itu. Nah, bahwa terkait dengan masalah ini Bapak Ibu sekalian, kita kembali nyatakan rahmat Allah itu ketika kita memintanya, insya Allah akan dikaruniakan pada diri kita, karena dia akan berlimpah ruah dimanapun tempatnya. Selama kita yakini tauhid rububiyah kita benar, bahwa Allah yang Razik, yang memberi rizki kepada kita, bahwa Allah itu mudabbir, yang mengatur seluruh kehidupan kita, minta kepada Allah, kita berusaha, insya Allah. Purna tugas dari WI itu istilahnya ya cuma satu step tobako yang memang harus dihadapi. Semuanya juga nanti akan purna. Latar kabuna tobakon an tobak, itu pasti. Kita akan mengikuti kehidupan itu berdasarkan step-stepnya, yaitulah hidup. Tapi kebahagiaan insya Allah akan selalu mengikuti siapapun yang tidak lelah berharap turunnya rahmat dari Allah. Yang penting ini Bapak Ibu sekalian, tidak lelah berharap turunnya rahmat Allah. Nah, gitu. Dan alhamdulillah jika kemudian seandainya kita sudah mampu melaksanakan semua dengan baik, ini yang kita katakan penutupan untuk sementara yang baik, yaitu dari tempat kita bekerja gitu. Dan selanjutnya yang kedua Bapak Ibu sekalian, tadi karena kita mengutip hadis bahwa ketika ada juga orang yang kemudian akhir kehidupannya itu tadi ya, ada yang awalnya itu baik tapi di kesudahannya justru malah buruk. Nah, ini ada pelajaran penting ya, sama dengan yang pertama tadi, bahwa kalau yang pertama kita tidak boleh kemudian terlampau berbangga diri, maka yang kedua ini justru kita tidak boleh berputus asa jika kemudian kita memiliki kekurangan dan seterusnya dan seterusnya, kita terus kemudian berusaha untuk berbuat atau berlaku yang baik. Istilahnya kalau dalam kehidupan kita orang berbuat dosa, maka pintu taubat Allah itu senantiasa terbuka.
Nah, itu terkait dengan dua hal yang dihadap-hadapkan tadi. Kalau kemudian kita ambil ke dalam konsep yang husnul khotimah dan su'ul khotimah dalam kehidupan, itu seperti itu adanya. Sehingga kembali kita sampaikan bahwa prinsip yang tidak pernah dan tidak boleh kita tinggalkan adalah terus kemudian berharap. Ya, istilahnya kalau dalam film Roberto Benigni itu, Pak Yuli, ada film La Vita e Bella, itu film Itali yang sungguh sangat luar biasa. Luar biasanya apa? Dalam keadaan penderitaan di bawah Hitler Nazi itu dulu, bagaimana dia dan keluarganya itu berusaha untuk terus bisa gembira dalam keadaan yang seperti itu. Ini berat, tetapi harus diupayakan. Karena hidup ini memang harus dimaknai la vita e bella, life is beautiful. Itu yang paling penting. Sebab memang akhirnya hidup ini perjalanan menjawab 3 pertanyaan penting, Bapak Ibu sekalian, yang biasanya ditanya dalam filsafat itu, where did we come from? Agama sudah menjawab. Why are we here? Nah, ini yang penting. Mengapa dalam mengapa hal ini, untuk apa kita ada di sini? Nah, tapi akhirnya di ujung, where do we go when we die? Itu. Ya, what lies beyond and what lay before? Is anything certain in life? Nah, they say life is too short, the here and the now. If you only given one shot. Jadi cuma satu kesempatan inilah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan masalah pilihan dari kehidupan kita. Nah, film saja. Oke, jadi itu sehingga insya Allah mungkin gitu. Nah, kita cuma bisa berdoa semoga kemudian Pak Nardi serta bapak-bapak yang lain, Pak Salamun ya, yang insya Allah akan yang purna ini, insya Allah kita terus sama-sama berdoa Bapak, semoga insya Allah kehidupan kita akan baik-baik. Amin, amin. Always well lah begitu ya. Always well itu kalau ya di 3 ideas itu always well gitu. Semuanya insya Allah akan baik-baik saja. Begitu saja Bunda yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kalau ceramah di tempat sendiri itu agak kagok gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.